Kelemahan terbesar kita kadang bersandar pada kepasrahan. Padahal jalan yang jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali. Karena masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan sob, tapi oleh kerja keras dan ketekunan. Mungkin hal itu dirasakan oleh pemilik PC ini ya. Dia selalu konsisten dan rajin sampai akhirnya bisa punya PC impian walau di masa kelam seperti saat ini. Gak lain gak bukan ya akibat harga part PC yang semakin hari semakin menjauh dari harapan kita. Tapi yakin deh satu hal, harapan bakal selalu ada kok walaupun kamu sedang terpuruk. Seperti power supply yang dipakai pada rakitan PC ini sob, harapan untuk mengembalikan keadaan. Yaitu Game Max P650B. Sebuah line up PSU baru dari GameMax untuk memperbaiki reputasi mereka yang kurang stabil di generasi sebelumnya. Gimana enggak coba ya? PSU ini udah ATX 3.1, PCIe 5.1, proteksinya juga ada 8. Pol-polan dah. Kapasitornya juga pakai Jepang punya. GameMax rupanya makin serius ya. Jadi PSU seri Max ini punya beberapa kapasitas sob, mulai dari 550 watt hingga 850 watt. Buat yang saya pegang di sini versi 650 watt ya, yang dusnya ini ada bocil dikit akibat kurir. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting jeroannya masih aman. Di dalamnya ini kita dapat beberapa hal umum ketika kita beli PSU. Ada kabel power, baut dan kabel tis, manual book, velcro, lumayan buat ngatur kabel. Lalu PSU-nya itu sendiri. Dari beberapa info yang saya cari dan saya dapatkan, salah satunya dari Om Sultan Murad, yang nanti akan beliau post secara detail, alias coming soon. Jeroannya GameX ini ternyata udah bagus punya sob. Secara emang PSU ini manufakturnya original dari mereka sendiri sob, yaitu Guangdong Soho Teknologi. GameX bisa dibilang serius karena sekarang di PSU kelas ini mereka udah pakai kapasitor dari Jepang punya. Main kapasitornya dari Rubicon MXE 420 volt 390 mikrofarad, termasuk pada secondary dan filternya sendiri yang pakai dari Nippon Chemicon KZE, full alias gak di mix-mix. Ini BTW Japanese Tier 1 ya. Lalu PSU ini menggunakan topologi dual forward dan DC to DC plus synchronous rectifier. Untuk sertifikasinya sendiri 80 plus bronze udah terdaftar resmi ya di websitenya Clear Result. Yang agak disayangkan dari PSU ini sebenarnya ada di input voltasenya yang belum full range, alias masih ada di 200 hingga 240 volt aja. Tapi kalau mengacu pada klaim mereka bilang sih bisa sampai 160 volt ya. Dan juga pada proteksinya sob, proteksi yang diklaim GameX itu kan ada 8 ya, alias full protection. Namun pada beberapa pengetesan, di bagian proteksi OTP alias over temperature protection itu gak nyala. Dan juga pada bagian NLO alias no load operation itu agak patut dipertanyakan. Over temperature itu misal temperatur PSU-nya udah panas, dia akan otomatis shutdown. Kalau NLO alias no load operation itu biasanya pada power supply yang keadaan mati, dia nggak akan narik daya sama sekali. Sedangkan di sini dia narik daya sekitar 3-5 watt aja. Tapi sebenarnya itu nggak fatal-fatal banget sih, ya kayak nice to have aja, karena kamu bisa matiin saklar kalau misal kamu khawatir. Nah, buat 6 sisa proteksinya masih berjalan dengan baik. Aman-aman aja. Atau mungkin bisa dikatakan overclaim mungkin ya. Saya belum tahu sih pastinya ya. Tapi harusnya itu masih bisa ditoleransi ya, karena PSU ini sudah punya platform ATX 3.1 juga sob. Kalau versi 750 watt dan 850 watt itu udah PCIe 5.1. Kalau versi 550 dan juga 650 itu belum ya. Hal yang saya sukai juga ada pada bagian kabelnya, yang mana dia udah full emboss 18 AWG, lentur dan mudah kita atur nantinya. Di antara kabel-kabelnya ada 24 pin MOBO, 2x8 CPU, 2x8 PCIe atau untuk VGA, 3 SATA, dan 1 Molex. Jujur sih untuk si kabelnya ini kurang banyak ya teman-teman buat sekelas 650 watt. Kabel PCIe harusnya bisa 4x8 dan SATA-nya juga harusnya bisa 6 SATA. Tapi nggak apa-apa lah karena udah kebayar juga sama model kabelnya yang full emboss. Buat harganya sendiri, PSU GameX ini yang versi 650 watt ada di sekitar 900 ribuan dengan garansi yang sedikit lebih pendek daripada kompetitor, yaitu 3 tahun. Mungkin GameX kedepannya bisa naikin lagi ya masa garansinya ke yang standar, yaitu 5 tahun, seperti para kompetitor. Ya, saya berharap banget sih gitu ya.
Lanjut, untuk platform yang digunakan. Ya, budget 10 juta terbaik sih udah mesti AM4 ya sob. Buat motherboard yang digunakan, di sini pakai dari MSI B550M Pro VDH. Ini versi non-WiFi ya, soalnya seri ini ada versi WiFi juga. Sebenarnya Mobo ini udah ada di kelas yang menengah aja. Sudah oke dan cocok dipakein prosesor kelas bawah sampai menengah. Ryzen 7 series juga boleh banget pakai Mobo ini. Selain dari build quality yang solid, saya juga suka desain dari Mobo MSI. Terkesan simple dan elegan aja. Ditambah fitur-fitur tambahan seperti sudah tersedia USB Type-C untuk front panel, tombol flash BIOS, output display yang banyak. Ya pokoknya oke dah di harga segini. Sisanya kayak 2 slot NVMe, PCIe yang ready Gen 4, itu standar chipset B550 ya sob. Mobo ini juga sangat cocok buat yang mikirin penampilan yang cukup garang karena warnanya hitam polos. Cocok juga buat tema kerakitan kita kali ini yang emang mau bikin PC full ireng alias full hitam. Di harganya sekitar 1,5 jutaan, menurut saya Mobo ini patut kamu lirik. Misal mau punya Mobo yang fiturnya udah proper, termasuk salah satu yang termurah buat fitur yang dikasih sih. Untuk prosesor, ya, bisa ditebak lah ya dengan mudah. Udah pasti King of Value AM4, yaitu Ryzen 5 5600 Tray. Prosesor yang udah melewati beberapa masa. Dari awal rilis, masa normal, hingga masa new normal sekarang yang masih aja value-nya tuh dapat. Karena secara price to performance, prosesor ini gak bisa dipandang rendah. Saingan terberatnya ya masih si Intel Core i5 Gen 12 itu sih. Misal kebutuhan kamu itu gaming, ngedit, bahkan kerjaan multitasking itu masih bisa dihandle dengan baik oleh prosesor ini. Karena dia punya 6 core 12 thread, serta L3 cache yang cukup besar di 32 MB. Makanya prosesor ini sering malang melintang di konten rakitan PC Tomatech. Saya sendiri udah ngetes banyak banget 5600 dan so far belum menemukan titik di mana prosesor ini value-nya hilang. Bahkan indis ekonomi, prosesor ini masih masuk kategori oke kok buat harganya yang sekarang ada di sekitar 1,9 jutaan versi tray. Buat si gorengan di sini pakai dari Patriot Signature Line Premium. RAM random yang saya dapatkan dari marketplace. Karena mengingat harga RAM udah di luar nalar manusia, jadi saya ambil apa yang ada dan ready aja di marketplace. Jujur, nyarinya aja ini cukup susah loh sob. Terlebih saya kan pengen dapat RAM yang garansi distributornya jelas ya. Kalau dari Patriot ini garansinya dari NJT. Yang bisa dilihat ada fisik stikernya di sini. Ini RAM standar aja sih, punya kapasitas 2x8 GB, 3200 mHz. Yang dulu saya pernah beli juga RAM ini di harga normal. Dan syukurlah RAM dari Patriot ini gak aneh-aneh sih, hampir bisa masuk dan jalan normal di semua Mobo. Jadi saran saya buat kamu yang mau rakit PC dan cari RAM second, ambil aja dari merek apapun sob, silahkan. Yang penting distributornya jelas. Ada video unboxing, beres deh. Saya sendiri dapatkan RAM ini di harga 1,1 jutaan. Buat pendingin panas si kecil, saya percayakan lagi pada PC cooler RT400. Yang mana sesuai tema aja, PC ini kan mau dibuat full ireng ya. Jadi pakai dari seri RT400 ini yang desainnya simple dan full ireng bakalan cocok. Cooler-cooler terutama Air Tower di harga 300 ribuan ke bawah sekarang bikin seneng sih. Soalnya cukup banyak pilihan yang bagus sob. Gak kayak dulu, bentar-bentar Thermalright, nanti-nanti Thermalright. Tapi sekarang pilihannya sudah bervariatif. Yang diuntungkan tentu aja kita sebagai konsumen. Buat spek cooler ini sih sebenarnya standar aja ya untuk harganya, tapi buat ngehandle prosesor sekelas 5600 mah udah lebih dari cukup. PC cooler juga terkenal dengan proses pemasangannya yang gak ribet, serta desainnya yang clean. Saya suka-suka aja sama cooler mereka. Apalagi yang versi RT500 tuh, lebih clean lagi dan lebih cakep. Tapi harganya ya tentu di atas si RT400 ini. Buat harganya sendiri dia ada di sekitar 270 ribuan. Sayangnya, PC cooler ini belum ada versi yang warna putih polos. Hampir aja kelupaan satu part penting, yaitu NVMe. Bisa-bisanya saya kelewatan part ini. Harusnya ini dipasang sebelum kita masang cooler ya. Buat storage-nya di sini, saya percayakan lagi dan lagi kepada Hixemi WFP 256 GB. Karena ini salah satu NVMe yang bagi saya harganya masih masuk akal untuk ukuran NVMe Gen 3 dengan kapasitas 256 GB. Soalnya merek lain udah mepet-mepet 1 juta sob. Bayangin aja NVMe dengan kapasitas 256 GB doang mau 1 juta.
Udah gila kan? Makanya di sini saya mungkin akan jadi langganan Hiksemi aja kali ya, karena harganya masih termasuk masuk akal lah di harga 800 ribuan. Buat merek lain sebenarnya banyak juga yang di bawah 800 ribu, cuman saya belum berani untuk mempercayai mereka sob, untuk jadiin storage utama. Speknya sendiri Hiksemi WFP ini udah standar PCIe 3 aja, nothing special. Tapi untuk VGA ini spesial sob, yang jarang banget saya pakai. Mungkin ini pertama kalinya ya saya beli secara second buat rakitan PC subscriber, yaitu RTX 3060 Ti dari Galax. Ini merupakan special request dari pemilik PC ya. Dia pengen spesifik pakai 3060 Ti, bukan 3060 versi 12 GB. Karena di luar sana masih banyak yang menganggap bahwa RTX 3060 12 GB itu lebih kencang daripada RTX 3060 Ti yang notabene cuma punya VRAM 8 GB. Ini sih kesalahan berpikir ya. Yang menentukan kencang atau tidaknya sebuah VGA itu bukan dari VRAM aja teman-teman. Banyak faktornya, mulai dari clock, memori, bandwidth, power, dan sajabana. VRAM itu termasuk salah satunya aja, bukan segalanya. Jadi kalau mau bandingin kencangan mana 3060 12 GB sama yang versi Ti, ya jelas 3060 Ti lebih kencang. Tapi 3060 12 GB tentunya punya benefit lain di skenario tertentu. Buat kamu editor yang footage-nya banyak, gamers yang main di resolusi cukup tinggi, atau kualitas grafiknya sering mentok kanan. Nah, VRAM yang besar itu akan berperan besar juga. Pemilihan 3060 Ti di sini emang untuk all-rounder aja sih ya. Ini VGA dipakai ngapain aja udah cukup kencang kok, apalagi kalau monitornya cuma 1080p. Satu hal aja yang saya kurang suka dari VGA ini, yaitu TDP-nya sob. Dia ada di sekitar 200 watt, yang mana bagi saya itu cukup boros ya, walaupun performa yang dihasilkan emang cukup memuaskan juga. Saya dapat 3060 Ti dari Galax ini dengan kondisi yang masih baik, bahkan VGA ini masih ada segel resmi dari distributornya. Mantap. Jadi jelas, VGA ini belum pernah diripasta. Dan ada kelihatan sedikit korosi pada bagian heatsink dalamnya. Tapi masih tergolong sedikit aja sih ya. Mungkin ini akibat jarang dibersihin sama kondisi PC yang sebelumnya itu lembab. Overall kondisi VGA ini masih oke banget dengan kelengkapan yang full set juga. Saya dapatkan VGA ini di harga 3,5 jutaan. Lanjut, part terakhir, yaitu casing. Seperti biasa, casing 400 ribuan terbaik bagi saya masih dipegang oleh Olympus Gamma C50. Karena secara build quality, dukungan, serta fitur dan bonus yang dikasih itu udah lebih dari cukup. Airflow-nya juga termasuk salah satu yang bagus. Misal kalian pengen lebih murah lagi, bisa juga tuh beli yang tanpa fan. Karena di sini temanya mau full ireng, jadi Olympus C50 plus fan hitamnya jadi pilihan yang tepat menurut saya. Ya, buat yang lagi cari casing 400 ribuan bagus, salah satu rekomendasi kuat dari saya sih udah pasti C50 ini ya. Tersedia juga warna yang putih. Baiklah, setelah semua partnya udah di-spill, saatnya kita masuk ke bagian hitung-hitungan, yaitu total harga keseluruhan PC ini. Kali ini budget yang dihabiskan buat PC full ireng ini ada di sekitar 10,5 jutaan sob. Itu pun dengan kondisi storage yang kecil. Gila ya, rakit PC di era sekarang bener-bener mencekik isi dompet. Tapi ya perihal storage kedepannya kita bisa upgrade lagi sih ya. Entah pakai HDD maupun SSD. Bebas itu mah. Di sini saya pakai PSU 650 watt karena emang ancang-ancang aja si 3060 Ti-nya ya. Takutnya dia nge-spike yang cukup tinggi. Karena kan 3060 Ti itu cukup makan daya juga, jadi seharusnya masih aman terkendali kalau untuk pakai PSU 650 watt. Oke, kalau gitu mari kita rakit PC ini.
Setelah selesai dirakit dan ternyata hasilnya oke banget sih. Mulai dari kabel manajemennya yang udah jelas jadi standar bagus ya. Karena emang casing ini cukup lega soal perkabelan duniawi. Ditambah kabel dari si PSU GameX ini juga udah full emboss. Enak-enak aja buat diaturnya, lentur gitu. Lanjut untuk tampilannya, saya suka sih. Yang item-item gini, kesannya sederhana tapi maskulin aja gitu. Mau dinyalain sama gak dinyalain hampir sama aja, karena emang gak ada satupun nyala-nyala lampu di PC ini. Oke, kalau secara penampilan ini udah garang, full ireng. Tapi apakah untuk performanya dia juga akan ikutan garang? Mari kita coba. Dire are scanning. The enemy. Nice work. Recon by fire has confirmed Havoc's defenses are as loose as sand. Launch a full assault. Wipe them out in the sand. That's the radar stations.
Baiklah, ternyata secara performa emang garang beneran sih. Saya suka keseluruhan performa entah dari sisi CPU-nya maupun GPU-nya. Entah buat editing maupun buat gaming, kayak semuanya udah aman banget kalian lakukan di PC ini. Misal mau streaming juga udah lancar jaya bos. Sambil main game juga, monggo. Tinggal beli peripheral tambahan aja kayak mic, webcam, dan lightning. Walaupun di harga 10 jutaan era sekarang dapatnya spek kayak gini, tapi setidaknya untuk performa masih gak mengecewakan lah ya. Satu spotlight yang bener-bener saya sayangkan sih emang ada pada storage-nya aja ya, yang bener-bener ngepas banget cuma buat sistem aja dan beberapa aplikasi. Paling bisa masuk 1-2 game aja sih yang masa-masa kini, tapi abis itu ya udah penuh langsung. Apalagi kalau game-gamenya itu di atas 50 GB lebih, wah itu sih wassalam ya. Jadi ya gitu aja sob untuk rakitan PC subscriber asal Jakarta ini dengan budget 10 jutaan. Semoga bisa jadi referensi buat kamu yang sedang menabung buat rakit PC. Terima kasih untuk GameX karena sudah sponsorin video ini. Buat web dan link pembelian udah ada di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di bawah soal PC rakitan full ireng ini.